wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum 2013. Yang pertama dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja, pengertian kurikulum 2013. Menurut Mimin Haryati, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Secara operasional, ranah sikap pada kompetensi inti kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, dan kemudian disusul dengan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi sikap spiritual atau KI 1. Sikap merupakan pandangan atau kecenderungan mental. Dalam kamus bahasa Inggris, sikap berarti attitude. Attitude is way of thinking of behaving, atau sikap ialah cara berpikir atau bertindak. Menurut Bruno, sikap atau attitude ialah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Sikap merupakan sebuah ekspresi dan nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Kompetensi sikap sosial atau KI 2. Peterson dan Seligman yang dikutip oleh Wiguna menyatakan bahwa sikap sosial merupakan sikap seseorang yang berkenaan antara dirinya dengan orang lain atau masyarakat dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik seseorang dengan orang lain sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik dan saling memberikan manfaat. Pada kurikulum 2013, pembentukan sikap sosial yang ada pada diri siswa sangat diperhatikan. Hal ini tidak berbeda dengan sikap spiritual. Dengan memiliki sikap sosial, siswa diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, sidik, dan bertanggung jawab, seperti halnya makna yang tersurat dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003. Mandiri, demokratis, bertanggung jawab, makna yang tersimpul sangat berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi pengetahuan KI 3. Pengetahuan yang dibahas dalam kajian kali ini yakni pengetahuan yang mengarah pada pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Ketika manusia sudah mulai mampu untuk mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya, di saat itulah manusia akan mampu mengembangkan pengetahuannya. Dengan adanya pengetahuan, maka akan mampu membuat manusia mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam hidupnya. Pemahaman yang tinggi akan membuat manusia menemukan kebenarannya, yang artinya di dalam hidupnya manusia mempunyai tujuan yang lebih dari hanya sekedar hidup. Tujuan inilah yang membuat manusia akan terus mengembangkan pengetahuan, yang mana pengetahuan akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Sebagaimana yang telah dicetuskan dalam kurikulum 2013, siswa tidak hanya mampu
mampu teori, akan tetapi diharapkan mampu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kompetensi keterampilan atau KI 4. Sehubungan dengan kompetensi keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan untuk mengembangkan dan mengeksplorasikan pengetahuannya. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas belum tentu mempunyai keterampilan luas, dan begitu pula sebaliknya. Inilah yang menjadi alasan mengapa dalam kurikulum 2013 selain aspek pengetahuan, aspek keterampilan juga perlu diunggulkan. Jawabannya cukup singkat supaya para siswa tidak hanya tahu teori, akan tetapi yang terpenting adalah aplikasi serta realisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Maulana. Di sini saya akan menyampaikan isi atau muatan kurikulum 2013, yang dimana isinya yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik suatu satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi dari kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Itu isi atau muatan dari kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu proses kurikulum 2013. Ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang dimana dalam kegiatan ini ada 4 proses. Yang pertama, kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan ini adalah proses pembelajaran mempersiapkan siswa atau guru mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, selanjutnya guru harus mengajukan beberapa pertanyaan materi pembelajaran, baik materi yang sudah siswa pelajari serta materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, siswa memberikan pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang materi, kemudian langsung diajukan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, ada dalam kegiatan pembelajaran guru harus memberikan outline, cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang yang kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu melakukan observasi, yang dimana di dalam kegiatan ini guru mengamati atau membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan seperti melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Yang kedua yaitu bertanya.
Pada saat siswa berada pada kegiatan melakukan pengamatan, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk mempertanyakan mengenai apapun yang telah mereka lihat, simak atau mereka baca. Jika anak tersebut kurang paham, jadi bisa ditanyakan oleh anak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Adapun langkah selanjutnya ini yaitu mengumpulkan informasi yang dimana lanjutan dari kegiatan bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan bermacam-macam cara. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil. Kegiatan terakhir ini yaitu membuat tulisan atau bercerita tentang apa saja yang telah mereka temukan dalam kegiatan mencari informasi tersebut, mengorganisasikan dan menemukan pola-polanya, dan hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok atau belajar kelompok itu, tugas kelompok. Dan yang terakhir yaitu adalah dari tahapan yang pertama, kedua, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap peserta didik, dan hasil pembelajaran merencanakan kegiatan lanjutan dalam bentuk remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yaitu Mbak Leliana. Baik, perkenalkan, nama saya Leliana Dewi Oktavia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penilaian kurikulum 2013 dan perkembangan kurikulum 2013. Penilaian kurikulum 2013. Penilaian di sini merupakan langkah untuk menghimpun berbagai informasi yang digunakan untuk penentuan kebijakan proses pembelajaran pada skala kelas ataupun skala internasional. Dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 dinyatakan bahwa agar proses penilaian berjalan dengan baik, maka penilaian itu harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, mengacu pada kriteria, dan juga akuntabel. Penilaian dalam kurikulum 2013 juga diatur dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan yang meliputi penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Pada kurikulum 2013, penilaian itu lebih tegas menyeluruh dibanding dengan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2006 atau KTSP. Pada pelaksanaannya, penilaian pada kurikulum 2013 itu meminta agar pendidik di sekolah menilai dengan seimbang dalam 3 ranah domain, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor, sesuai dengan tujuannya yang hendak diukur. Hal ini bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih besar dibanding kurikulum yang sebelumnya. Penilaian juga memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pada pendidikan.
Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran dan menjadi rujukan untuk kebijakan selanjutnya. Ketepatan pemilihan metode penilaian juga sangat berpengaruh terhadap objektivitas dan validitas hasil penilaian, yang ujungnya adalah informasi objektif dan valid atas kualitas pendidikan tersebut. Sebaliknya, kesalahan dalam memilih dan menerapkan metode penilaian akan berdampak pada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan pendidikan. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar dilakukan pendidik dan satuan pendidik melalui tahapan mengkaji silabus sebagai acuan perencanaan penilaian, pembuatan kisi-kisi instrumen dan penetapan kriteria penilaian, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran, menganalisis hasil penilaian dan memberi tindak lanjut atas penilaian yang dilakukan oleh pendidik, menyusun laporan hasil penilaian dalam bentuk deskripsi pencapaian kompetensi dan deskripsi sikap, yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini tampak lebih rumit dibanding dengan sistem penilaian pada kurikulum sebelumnya. Meskipun pemerintah telah mempersiapkan pendidik melalui berbagai pelatihan, namun masih banyak keluhan yang muncul di lapangan berkaitan dengan penilaian. Ini pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 meminta agar pendidik di sekolah menilai dengan seimbang dalam 3 ranah domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan tujuan yang hendak diukur, sehingga memberikan perubahan yang lebih besar dibanding kurikulum yang sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan kurikulum 2013. Kurikulum berkembang dengan perubahan tata nilai dan sosial kultur budaya masyarakat, kemajuan teknologi dan informasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan peserta didik, potensi daerah serta tujuan pendidikan nasional, perencanaan implementasi kurikulum 2013 yang mengacu pada proses pembelajaran, bukan hasil pembelajaran. Perubahan awal yang muncul adalah guru yang akan menerima beban kurikulum, yakni pola pikir yang berubah karena prinsip kurikulum juga berubah sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan anak didik. Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seperti diantaranya yang pertama, kurikulum rencana pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai pada tahun 1947. Yang kedua, kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar pada tahun 1964. Yang ketiga, kurikulum sekolah dasar pada tahun 1973. Yang keempat, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP pada tahun 1973. Yang kelima, kurikulum sekolah dasar pada tahun 1975. Yang keenam, kurikulum 1984 pada tahun 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994 pada tahun 1994. Yang kedelapan, revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997.
Kemudian yang ke-9, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Yang ke-10, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Dan yang ke-11, kurikulum 2013 itu pada tahun 2013 sampai sekarang. Nah, pergantian kurikulum yang silih berganti belum mampu juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selama masa kurikulum KTSP, pemerintah sudah menyiapkan kurikulum baru yang sekarang diterapkan, yakni kurikulum 2013 atau K13. Sejak konsep K13 diperkenalkan oleh pemerintah, telah banyak tanggapan dari masyarakat umum. Tentunya ada pro dan kontra di antara mereka. Mayoritas masyarakat mengusulkan untuk menunda pelaksanaan K13 dan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Namun, pemerintah tetap pada pendiriannya untuk menerapkan K13. Dalam implementasinya, masih ada kesalahpahaman masyarakat yang beranggapan bahwa permasalahan pendidikan nasional itu disebabkan oleh kesalahan kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendikbud menyatakan bahwa salah satu solusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui perubahan kurikulum tersebut. Nah, ide di balik pengembangan kurikulum 2013 ini bermula dari tulisan Wakil Presiden Budiono yang berjudul Pendidikan Kunci Pembangunan di Harian Kompas pada hari Senin 27 pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 yang menilai bahwa pendidikan nasional belum bisa menghasilkan lulusan yang kompeten karena belum punya konsep yang jelas. Dan Budiono menyebutkan perlunya 8 kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan untuk menjadi warga negara yang efektif, kemampuan untuk mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Nah, gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim kurikulum yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden dan tim kurikulum yang di bawah koordinasi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berbagai diskusi dan tukar pikiran dilakukan secara intens untuk menyiapkan gagasan tersebut. Dalam penyusunan kurikulum 2013 terdapat 15 anggota BSNP. Dalam kurikulum 2013 terdapat penambahan kompetensi baru, yakni yang pertama sikap ilmiah dan kemampuan inquiry, yang kedua peran Indonesia dalam hubungan internasional, yang ketiga ketahanan diri, adaptasi sosial, sehat mental dan sehat sosial, yang keempat sastra, dan yang kelima kerukunan. Implementasi kurikulum 2013 terdapat penambahan kompetensi yang melekat pada setiap proses pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran, yakni setiap bidang ajar menjadi tanggung jawabnya. Nah, kunci keberhasilan kurikulum 2013 ini terletak pada ketersediaan buku pegangan pembelajaran siswa dan guru, ketersediaan buku pedoman penilaian, kesiapan guru, penyesuaian kompetensi guru, dukungan manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah, administrasi sekolah khususnya untuk SMA dan SMK, dan dukungan iklim atau budaya akademik, keterlibatan dan kesiapan semua pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
時の進む力はあまりに強くて足もつかぬみなそこ必死に今をかく